Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah cemas dan jangan sedih. Kata-kata la tahinu itu lebih kepada kecemasan menghadapi apa yang akan terjadi. Sementara wala tahzanu itu lebih menekankan kepada kecemasan terhadap sesuatu yang hilang, yang selama ini dikira bisa membantu, bisa menolong, yang memunculkan rasa nyaman di hati kita, dan itu tidak ada lagi, sehingga memunculkan rasa sedih yang demikian mendalamnya. Kalianlah sebenarnya yang lebih tinggi, kata Allah, in kuntum mu'minin. Cuma syaratnya satu, jika kalian beriman. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Hormat saya kepada para asatizah, tokoh masyarakat, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Alhamdulillah belakangan terakhir ini, dan ini memang musim penghujan, saya pun setiap malam mengisi acara tausiah Maulid Nabi itu selalu dibarengi dengan hujan. Dan memang berakibat pada kehadiran jamaah. Tapi saya secara pribadi tidak ada masalah. Karena dakwah itu bukan persoalan banyak atau sedikit jumlah orang yang ada. Tapi malam ini agak unik ini. Tadi pagi saya sudah dapat bocoran potong kambing ini. Jadi ini spesial betul malam ini. Jamaah yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, tadi bapak tokoh masyarakat kita mengatakan begitu mau turun, maka beliau menyalam saya berulang-ulang setelah bertanya, yang di TV? Ya, saya bilang. Karena rupanya beliau rajin mendengarkan saya ceramah rutin di SCTV. Malam ini saya tidak ingin ambil topik yang panjang. Saya ingin ambil spesifik dengan mengambil backdropnya atau backgroundnya adalah latar belakang sirah nabawiyah, cerita tentang lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi topik besar kita hari ini adalah kenapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disukai oleh banyak orang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau sudah sering di TV, khususnya di TV pemberitaan seperti TV One, ada mendengar cerita tentang suasana mencekam di Paris belakangan ini. Saya mau cerita dari situ ya. Charlie Hebdo adalah sebuah tabloid yang sebenarnya bisa dibilang tabloid sampahnya ini. Kalau di Indonesia jenis-jenis pemberitaan sampah, majalah sampah, koran sampah, tabloid sampah, itu biasanya kalau enggak cerita-cerita di seputar gosip, itu cerita-cerita di seputar fitnah, cerita-cerita di seputar seks, itulah sampah itu. Charlie Hebdo, dia adalah sebuah tabloid yang mengambil sikap untuk selalu mancing marah orang banyak. Kalau kita memperhatikan rekam jejaknya, sebenarnya dia sudah buat masalah di tahun 2006 awalnya untuk umat Islam. Waktu itu dia mengcopy paste karikatur yang sempat membuat marah umat Islam sedunia ketika sebuah harian di Swedia itu mengangkat karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia angkat 2006. Ngamuk umat Islam, marah besar, tapi dia tidak peduli.
Tahun 2013 dia memancing kemarahan umat Islam lagi dengan mengangkat karikatur Nabi Muhammad SAW dalam pose telanjang. Ini akhirnya menyebabkan kantornya dilempar bom molotov dan dia tidak peduli. Pemretnya yang bernama Carbonier itu bilang, saya tidak peduli dan saya tidak takut mati. Ini kebebasan bicara, suka saya dong. Saya mau ngomong apa tentang siapapun. Tahun 2013 dia membuat lagi tabloid dan mengatakan, mengumumkan kepada orang banyak, edisi mendatang 64 halaman penuh kami akan bicara tentang Muhammad. Di situ ada pose yang sangat menakutkan atau menjijikkan, di mana akhirnya tabloid ini tidak jadi beredar, tapi oplahnya habis. Maksud saya tiras yang dia buat cetak sekian itu sudah habis dibeli orang. Jadi cara dia untuk jualan itu adalah mancing marah orang, kemudian orang tertarik jadi beli. Tahun 2015, nah ini ceritanya, makanya akhirnya dia diberondong senjata oleh 3 orang yang muslim semua, tidak ada hubungan dengan siapapun. Dia membuat karikatur di mana Nabi Muhammad SAW disembelih oleh pemimpin ISIS. Itu berada di halaman depan. Kalau saya tidak khilaf ada pernyataan di halaman depan, kalau Anda tidak marah, maka nggak ngerti lagi kami cara mancingnya bagaimana. Saya khilaf ada statement itu. Alhamdulillah akhirnya Allah mengirim 3 orang ini. Saya bilang alhamdulillah karena saya setuju dengan pembunuhan itu. Dan saya selalu mengatakan dari Jumat kemarin saya bilang, supaya kalian tahu memang 6 orang minimal dari yang terbunuh itu halal darahnya itu sudah. Kenapa saya bilang halal darahnya? Tidak ada hukuman bagi orang yang mencaci maki Rasulullah kecuali dia harus dibunuh. Maka ingat nggak kasus Salman Rushdie beberapa tahun yang lalu? Walaupun fatwa itu sampai sekarang tidak bisa dijalankan karena penyakit orang Syiah cuma keluarin fatwa tapi tidak dieksekusi. Siapa yang keluarin fatwa? Yang terkenal mengeluarkan fatwa itu Ayatullah Khomeini, tapi tidak ada aksinya. Habis buat fatwa, buat pengumuman, siapa-siapa yang bisa bunuh Salman Rushdie saya kasih duit $25.000 atau berapa waktu itu saya lupa. Oke, kita balik ke cerita ini. Apa yang dilakukan oleh 3 orang itu adalah memberondong kantor Charlie Hebdo, menyerang mereka ke dalam dan membunuh redaksi yang sedang merapat. Dan termasuklah pamflet yang mengatakan saya tidak takut mati, dan dia mati sekarang. Semoga Allah mengazabnya, karena memang azab itu layak untuknya, karena dia berulang-ulang memunculkan perasaan marah kita. Tapi ada yang menarik. Nah ini yang mau kita kaji sebenarnya. Setelah peristiwa ini, Eropa bergerak, bergeliat, dan kemudian memunculkan rasa simpati. Ribuan orang turun ke berbagai kota di Eropa untuk menyatakan dukungan kepada mereka yang dibunuh itu. Semua mengatakan kami Charlie. Sehingga saya bilang kalau mereka berani mengklaim bahwa mereka Charlie, itu artinya memang mereka tidak pernah senang dan mereka sama hatinya, mereka membenci Rasulullah, mereka membenci Islam, mereka walaupun belakangan dibetulkan oleh Presiden Prancis bahwa kasus Charlie Hebdo tidak ada hubungannya dengan Islam. Kenapa? Dia takut ini menjadi persoalan besar. Walaupun sudah jadi persoalan, Pak. Akibatnya satu masjid di Paris sudah diserang oleh sekelompok orang. Ini situasi kita sudah tidak menentu ini. Apa yang membuat kita tidak begitu tertarik? Karena memang di satu titik serangan terhadap umat Islam sekarang ini demikian kerasnya. Kita mau jadi muslim tangguh atau mau jadi muslim tanggung, sama saja orang tidak suka sama kita. Selama Islam masih melekat sama kita, mereka tidak pernah menyukai agama kita.
Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin melenyapkan cahaya agama Allah ini dengan statement mereka, dengan pernyataan mereka, dengan apa saja yang bisa membuat kita pun jadi takut sama agama kita sendiri. Kayaknya kalau untuk Indonesia sudah rada berhasil. Sekarang kita kalau ngelihat orang janggut panjang, jidat hitam, baju gamis, celana gantung, kita udah resah itu kalau dia jadi tetangga kita itu. Kenapa? Karena kita khawatir itu teroris itu. Kalau sekarang ISIS, statement tentang ISIS, statement tentang teroris itu secara sistematis disebar ke tengah masyarakat kita, sampai-sampai kita tidak berani lagi untuk mengklaim bahwa yang saya sebut tadi itu adalah performa atau tampilan seorang muslim yang soleh. Kita pun jadi takut anak kita rajin ke masjid. Kita jadi khawatir anak kita rajin ngaji, anak perempuan kita berjilbab besar, pakai gamis, pakai kaos kaki, pakai cadar. Kita khawatir karena kita sudah termakan oleh apa yang mereka kampanyekan, bahwa semakin soleh seorang mukmin, semakin besar peluangnya untuk menjadi teroris. Biasa-biasa aja lah Bu beragama, nggak usah fanatik-fanatik kali. Sholat ya sholat, tapi jangan kelamaan. Baca Quran silahkan, tapi jangan terapkan. Tahajud lakukan, tapi nggak perlu menularkan kesolehan kepada orang banyak. Biarkan saja kesolehan itu menjadi kesolehan kita sendiri. Udahlah, cukuplah jadi orang baik. Jangan berpikir untuk menjadi orang yang sekarang ini repot. Kalau kita ngajak orang buat baik, belum tentu orang mau. Itu masih minimal. Lumayan kalau cuma dia nggak mau. Kalau dia marah gimana? Sekarang kita jumpa perempuan di pinggir jalan hampir telanjang, kita tegur, marah dia sama kita, ngomel dia sama kita. Saya beberapa waktu yang lalu, saya pikir sampai mimpi apa saya tadi malam ya. Niat saya mau ngasih seorang pengemis, 2 orang pengemis datangin saya. Modusnya bawa obat, Pak saya sakit, tolonglah Pak, dibantulah Pak, inilah Pak. Jadi saya bilang begini, Ibu kita harus jujur. Jangan kita susah, kita tidak jujur. Nanti kalau kita tidak jujur, saya cuma mau bilang bahwa jujur enggak, dia langsung pamprang segala kalimat. Loh, tadi ini ibu sakit ya, kok jadi sehat sekarang? Lantas dia keluar, pergi lari ke sana, balik lagi, melototin saya. Saya pikir ya Allah, sekarang orang dikasih tahu tidak bisa terima. Saya pernah ngasih tahu seorang perempuan pakai celana pendek, duduk di angkot, saya juga di angkot. Saya bilang, itu bulan Ramadan, saya ingat betul itu. Mbak, nggak risih pakai celana kayak begini. Karena dia duduk, ini nggak nampak pakai celananya. Sementara itu malam, suasana angkot temaram. Masalahnya saya duduk di depan dia. Iya, ini kisah nyata, ini saya tidak sedang berbohong. Sampai saya berdoa, ya Allah izinkan yang tinggal di angkot ini cuma saya berdua sama dia dan plus supir yang di depan. Allah kabulkan doa saya, karena saya mau ngisi pengajian malam itu. Siap, saya tanya, Mbak, nggak risih? Dia langsung melototin saya. Dia bilang apa? Saya bukan perempuan Arab loh Pak. Ya saya tahu mana ada perempuan Arab kayak begini ini model mukanya. Cuma maksud saya, Mbak jangan marah. Cuma kenapa? Saya ini penyanyi karaoke. Mbak itu nyanyi karaoke-nya kan di sana. Ini angkot. Maunya dari rumah pakai baju yang biasa dong. Ini bulan puasa, saya puasa. Sementara Anda merusak, dia diam mukanya merengut terus. Sampai terakhir dengan izin Allah saya diluan turun. Begitu turun saya bilang, diluan ya Mbak. Langsung dia bilang apa? Diluan sana, mau masuk surga sana. Saya terkejut, ya Allah, orang sekarang dikasih tahu. Itu masih minimal, ibu, bapak. Ada zaman, kita sekarang sudah sampai pada zaman.
Ini yang kita hati-hati. Saya tadi ada kasih satu keyword. Jangan pernah berhenti jadi orang baik saja. Karena ketika seorang hanya berhenti jadi orang baik, itu bukan misi Islam. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ada seorang perempuan tahajud rajin. Kemudian sholat wajibnya oke, mantap. Kemudian zikirnya banyak, wah luar biasa. Kemudian puasa sunat juga oke ya Rasul. Ya, tapi kucingnya stres tinggal di rumah sampai wafat ya Rasul. Masuk surga atau masuk neraka itu perempuan?" Apa kata Nabi? Neraka. Tahajud rajin, baca Quran rajin, sholat sunatnya banyak, zikirnya oke, puasa sunatnya banyak, tapi kucingnya mati kelaparan di rumahnya. Maka dulu saya sering mengatakan, saya mau tanya ini sama bapak sama ibu ini. Islam agama yang baik atau agama yang terbaik? Mana yang betul? Agama yang bukan terbaik. Islam agama yang baik atau agama yang terbaik? Enggak. Ini mana yang betul ini? Kalau memang yang baik, saya sepakat. Tapi kalau ada yang mengira bahwa Islam itu agama yang terbaik, mau saya kasih tahu, perkiraan atau pikirannya itu salah. Ada yang menganggap bahwa Islam agama yang terbaik. Ada yang masih bingung? Kok jadi diam? Mana yang betul? Islam itu agama yang baik atau agama yang terbaik? Islam itu agama yang benar atau agama yang terbenar? Yang bukan terbenar. Oh mantap ini, udah ngajinya udah bagus ini. Saya sepakat. Bukan cerita terpaling. Nah, oke, saya ganti ternya. Islam agama yang baik atau paling baik? Baik. Bukan paling baik. Enggak. Islam agama yang paling benar atau agama yang benar? Islam agama yang benar, sepakat. Kalau tadi pikir bapak karena saya bilang enggak sengaja. Oke, saya ganti dengan paling. Kenapa masih ada orang Islam yang bilang bahwa agamanya paling baik? Tidak, agama kita baik. Kenapa ada orang Islam yang bilang agamanya adalah agama yang paling benar? Tidak, agama Islam ini agama yang benar. Karena kalau ada paling, ada benar, ada kurang benar, ada agak benar. Jadi mana agama yang salah? Kalau memang Islam ini agama yang cuma paling, agama lain tidak boleh kita bilang salah. Islam agama yang benar, di luar Islam tidak benar. Islam agama yang baik, di luar Islam tidak baik. Islam agama yang benar, Kristen, Yahudi, Katolik, Buddha, Hindu, salah itu. Jadi agama apa yang bisa membuat kita masuk surga? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Yahudi. Itu dalam konsep Islam neraka semua itu. Berani nggak bisa kita bilang bahwa sikap ini adalah sikap dasar kita? Ini harus. Karena nggak berani. Oh Pak Ustadz, ini negara Pancasila. Iya, tapi yang punya negara ini siapa? Siapa yang punya negara ini? Allah. Kapan dia mau buat negara ini seperti ini? Kapan dia mau buat negara ini seperti itu? Itu urusan dia. Semua tanah, bumi, air dan segala kekayaan yang ada di dalamnya itu milik Allah. Dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Itu harus kita garis bawahi dulu ini. Ini sebelum kita lebih jauh ini. Karena tadi saya bilang temanya, kenapa Nabi dibenci? Karena ajarannya ya kayak gini ini. Dia bilang bahwa orang yang menyembah batu tidak benar. Orang yang menyembah kepada manusia nggak bisa diterima. Inna dina indallahil Islam. Saudara-saudara, agama di sisi Allah itu cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, Allah sudah tidak terima lagi. Kemarin sebelum Muhammad datang,
Tapi setelah Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, selesai, agama lain tidak perlu lagi. Kenapa mereka bertahan? Itu urusan mereka. Karena Islam bilang jangan paksa mereka. La ikraha fid din. Agama ini nggak perlu dipaksa. Mirip seperti orang lapar, jangan paksa dia makan. Orang kalau sudah lapar, jika ada makanan, ya makan. Jangan dipaksa, jangan didorong-dorong, karena nanti dia akan melakukan kebaikan yang terpaksa. Di Aceh, perempuan nggak boleh nggak pakai tudung kepala. Saya bilang pakai tudung kepala, karena syariat Islam dengan menutup aurat itu bukan ada tudung di kepala. Saya berapa kali pergi ke Aceh ngelihat perempuan pakai tudung tapi celana ketat. Menurut saya itu belum menerima syariat Islam. Yang syariat itu ya harus diterapkan, tapi sudahlah. Kenapa mereka pakai tudung? Bukan karena mereka mau. Saya baca status seorang perempuan yang dari Medan pergi ke Aceh. Capek kali pun aku di Aceh ini pun. Kenapa? Panas sekali kemana-mana harus pakai tudung. Jadi muak pula aku nengok polisi-polisi ini. Yang ditengokin pakai tudung atau tidak aku. Ketika satu kebaikan tidak dijalankan dengan ketulusan, yang muncul adalah ketidaknyamanan. Bapak nyumbang infak di masjid, begitu kotak infak lewat ngerogoh kantong, kekuatan narik keluar, yang keluar 100.000. Mau dimasukin kantong lagi segan, karena kawan samping kanan kiri udah ngeliat. Terakhir masukkan juga kotak infak, kawan terpana nengok, wah luar biasa infak bapak 100.000. Ikhlasnya itu ikhlas, tapi sudah detak jantung udah lebih kuat. Satu kebaikan yang dilakukan tanpa rasa tulusan, tidak ada kerelaan, maka akan memunculkan ketidaknyamanan. La ikraha fid din. Jangan paksa orang. Mereka mau melakukan apapun sesuai dengan ajaran agama mereka, itu urusan mereka. Urusan kita adalah setelah kita meyakini Islam agama yang benar, Islam agama yang baik, maka tugas kita bukan teriak-teriak di luar sana. Tugas kita adalah menjadi duta Islam di semua urusan Islam, sehingga semua orang bisa merasakan nikmatnya jadi orang Islam atau tinggal bersama orang Islam. Itu yang harus kita garis bawahin itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita biarin dulu salamannya, karena saya yakin jadi pusat perhatian itu. Iya silakan Pak. Iya silakan. Oke. Ya. Kita lanjutin. Setelah kita meyakini Islam agama yang benar, setelah kita meyakini Islam agama yang baik, maka keyakinan itu harus kita buktikan dalam amal perbuatan. Sampai kucing di rumah kita harus merasakan enaknya tinggal di rumah orang Islam. Jangankan orang, kucing pun harus bisa merasakan enaknya tinggal di rumah orang Islam. Sehingga semua orang bisa merasakan nikmatnya dipimpin oleh orang Islam. Sekarang saya cenderung melihat kita memang punya problem, ibu, bapak, saudara-saudara. Problem itu adalah, ini selalu saya sampaikan belakangan ini dalam bulan Maulid, jumlah umat Islam sedang merosot turun jumlahnya. Di awal kita merdeka, jumlah umat Islam 95%, sampai 97%-nya bangsa di Republik ini adalah orang Islam. Sampai tahun 2000, di bawah 2005, jumlah umat Islam sekitar 87%. Sekarang turun lagi ke angka 85 atau di bawahnya. Itu mengikut data BPS. Saya pikir kalau cuma jumlah kuantitas yang merosot tidak ada masalah. Sekarang kualitas pun merosot. Sehingga peran-peran utama mengatur republik ini tidak didukung oleh support, tidak disupport oleh masyarakat muslim yang memiliki ketaatan yang tinggi kepada Allah atau manusia-manusia bertakwa. Siapa yang mengisi lini-lini pemerintahan?
mayoritas mereka kalau orang Islam brengsek amalnya. Kalau tidak jarang sholat, ya juga mau nyabu. Kalau tidak mau nyabu, rajin dugem. Kalau tidak rajin dugem, senang korupsi. Sampai akhirnya kepercayaan umat Islam kepada pemimpin-pemimpin muslim lemah, maka hilanglah kualitas. Maka sekarang ini jangan heran kalau mulai muncul pemimpin-pemimpin kafir di daerah muslim. Di Kalimantan ada 2 provinsi, kalau saya tidak khilaf 2 provinsi, ya 2 provinsi yang provinsi itu mayoritas penduduknya muslim tapi gubernurnya kafir. Indonesia juga ibu kota negara kita dipimpin, padahal itu sebuah kota dengan mayoritas penduduk muslim, gubernurnya kafir. Di Sumatera Utara ada satu daerah namanya Simalungun. Simalungun itu dari sejak ada Simalungun sampai sekarang cuma sekali punya wali bupati muslim, selebihnya kafir. Kenapa? Padahal mayoritas penduduknya muslim. Kalau mau hitung-hitung, saya orang Simalungun, Pak. Saya lahir di Kabupaten Simalungun. Kenapa muncul seperti Medan? Hampir, ingat Bapak, pemilu 5 tahun yang lalu, pilkada. Ada satu pasang paket muslim, ada satu pasang paket kafir muslim. Bukan persoalan menang tidak menangnya, tapi waktu si kafir mau jadi wali kota di Medan, sudah ada ulama pakai jubah mendukung si kafir. Ini warning untuk masyarakat Medan. Kenapa muncul itu? Jawabannya, kita krisis kepercayaan kepada kemampuan kita sendiri dan kualitas umat Islam. Ini yang dibina Nabi di awal-awal dulu. Apa yang membuat orang marah kali sama kita? Kita tidak bisa dibeli oleh dunia seharusnya, tapi faktanya tidak seperti itu lagi sekarang. Orang Arab nawarkan kekayaan kepada Nabi, Nabi tidak mau. Orang Arab tawarkan perempuan kepada Nabi, Nabi tidak mau. Orang Arab bilang, Muhammad, berhentilah dari dakwah Islammu. Kau kami angkat menjadi pemimpin di kota kami. Tidak ada keputusan-keputusan penting di kota ini kecuali memutuskan dan diputuskan melaluimu. Kau punya veto untuk bilang ya atau tidak. Asal kau berhenti dari dakwahmu. Nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Jadi apa maumu? Siapapun di muka bumi dalam hidup yang dicari kalau tidak kesenangan. Siapa orang paling mulia di kampung kita? Sering yang kita tengok adalah orang yang mungkin rumahnya paling besar. Siapa orang paling hebat di kampung kita? Sering yang kita ingat-ingat adalah orang yang punya jabatan kepemimpinan birokrasi yang paling tinggi kedudukannya. Itulah orang mulia kita. Padahal kalau mau diukur, siapa orang mulia kita sebenarnya? Saya sering mengatakan, coba periksa siapa yang mengisi sholat subuh di masjid kita setiap hari. Itu orang yang Allah kenal betul sama mereka, tapi mungkin Kepling tidak kenal sama dia. Kalau ada acara-acara pemerintahan, Pak Camat bilang tolong undang semua tokoh masyarakat. Belum tentu orang yang rajin sholat itu diundang. Karena yang rajin sholat itu mungkin ada orang yang jalan saja payah, yang kedudukan ekonominya rendah, yang penghasilannya mungkin tidak lebih dari 1 juta, tapi dia tidak pernah putus hubungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia seperti ini langka di tengah kita. Bapak Ibu, kenapa Nabi itu dibenci? 1, Nabi tidak pernah jual diri sama dunia. Jadi apa yang harus kita buat? Setelah kita menjadi muslim, seharusnya kita jual diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan jual diri? Kalau saya punya duit, saya bisa cari pelacur. Berapa hari kemarin ada seorang anak mengaku anak gadis chatting sama saya. Chatting sama saya terkejut karena pertama kali menyapa kalimatnya hai ganteng. Saya terkejut ya, nggak pernahnya saya disapa begitu. Saya tanya, maksudmu apa? Jawaban dia apa? Kan memang ganteng kan? Terus saya bilang, loh kau ini siapa? Tidak kenal saya. Ya kenal, dari gambarnya kan memang. Itu saja yang dia ulang-ulang. Terakhir sampai mohon maaf saya ibu, saya nanya langsung sama dia, kamu ini pelacur ya? Lantas dia jawab, iya. Oh, tarifmu berapa? Oh, tarif saya 1 juta. Oh, cuma 1 juta, saya bilang. Lantas dia bilang, oh enggak, bukan cuma 2 juta.
Dia terkejut ketika saya bilang cuma 1 juta. Terus kalau abang mau sama saya nggak apa-apa, datang kemari, saya tinggal di kota ini, kata dia. Oh enggak, maaf, saya nggak mau cari perempuan yang udah bengap-bengap. Oh, saya bukan kelas murahan bang, saya kelas pejabat. Dia sebutlah siapa semua, walaupun dia tidak sebut nama. Dan dia bilang, saya sedang menjadi simpanan seorang pejabat sekarang. Yang saya pikirin, saya bisa kalau punya duit ibu, mohon maaf saya panggil seorang perempuan yang memang pekerjaannya itu. Terus saya bawa dia dalam kamar, saya duduk di kursi. 1 malam itu berapa hargamu? Sekian, oke. Sekian itu saya bayar kepadamu. Kau tolong buka semua baju. Saya pikir dia akan melakukan apa saja yang saya mau karena saya sudah bayar dia. Itu namanya pelacur. Dia akan lakukan apa saja yang saya mau karena sebab saya sudah bayar dia. Itu namanya orang jual diri. Allah dalam Quran menceritakan orang jual diri. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan sebahagian orang ada yang menjual dirinya. Yashri nafsah, menjual dirinya hanya kepada Allah, ibtigha'a mardatillah. Dia cuma ingin mendapat ridha Allah saja. Kalau artinya sudah jual diri, ini yang mau saya tanya. Apa kita sudah jual diri kita kepada Allah? Sudah kita jual dari ujung rambut sampai ujung kaki? Kalau memang sudah kita jual, maka itu artinya kita sudah jadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum saya cerita lebih jauh, saya mau cerita tentang pembantu-pembantu rumah tangga. Ada pembantu rumah tangga paling hebat kemarin itu yang yang dianiaya sampai luar biasa menjadi berita kemarin. Saya dengar gaji 1 juta yang ditawarkan. Untuk menjadi pembantu rumah tangga, seorang pembantu mungkin sudah capek malam, dia pun istirahat. Pada saat dia istirahat, dia lihat jam sudah jam 11.30. Di saat dia sudah mulai tertidur, lantas majikan bilang, "Bi, tolong buatkan air ini, bapak udah pulang ini, sekaligus siapkan makannya ya." Kira-kira pembantu jawab apa? "Maaf, jam kerja sudah habis, besok saja. Karena jam kerja mulai besok jam 5.30. Kalau meminta air besok, saya mau istirahat." Ada pembantu bisa ngomong begitu? Tidak ada. Pembantu rumah tangga itu kerjanya 24 jam. Terus apa yang terjadi setelah itu? Kalau dia tidak benar, kalau dia tidak bagus, kalau dia tidak taat kepada majikan, majikan akan memukul dia, akan marah kepada dia, akan mengucapkan kata-kata kasar, atau mungkin akan memecat dia. Dan karena sebab takutnya itulah, di saat dia sudah capek kali tadi, "Bi, bangkit." "Iya pak, bentar bu." Itu bukan jadi budak, tapi cari makan dengan gaji 1 juta sebulan. Banyak orang yang siap dirinya diperbudak. Itu 1 juta ya. Ada orang yang gajinya mungkin 10 juta sebulan, tapi dia siap jadi budak dari pimpinannya. Saya pernah ketemu seorang pejabat bilang begini, "Sebenarnya kita salah Ustadz, cuma ya gimana ya, Bapak pimpinan hari Jumat tidak bergerak-gerak juga, rapat terus jalan. Kami sudah minta izin untuk kemudian mau sholat, dia bilang apa sama kami? Apa kau pikir kau saja yang soleh? Apa kau pikir kau saja yang orang baik? Apa kau pikir aku juga tidak butuh sholat? Persoalan negara yang harus kita urus ini jauh lebih penting dari pergi sholatnya. Ayo, siapa yang mau sholat?" Gak ada yang bergerak. Untuk penghasilan 10 juta, ada orang yang tega meninggalkan ketaatannya kepada Allah dan lebih mengedepankan ketaatannya kepada musuh Allah itu. Hati-hati ini ya. Ada orang yang 1 juta siap jadi budak. Ada orang yang karena, "Ustadz, bagaimana lah Ustadz, saya terus terang sebenarnya saya tidak cocok, cuma saya disuruh mengisi kwitansi fiktif itu terus. Sebenarnya tidak ada ini kegiatan, tapi memang kami karena didesak harus mengerjakannya, maka kami kerjakan." Ada orang yang takut pekerjaannya hilang, maka dia lebih takut kepada orang yang memberikan pekerjaannya ketimbang kepada Allah.
Ini satu yang hilang dari kita ini. Apa masalah kita umat Islam sekarang? Jawabannya yang saya bilang tadi. Ini ada apa mutar-mutar terus ini bawa tehnya? Hah? Maksudnya, oh ada dua. Makanya saya lihat kok dari tadi mutarnya. Karena terus terang mata ibu-ibu nengokin teh itu. Nah, jadi kalau sudah begitu alhamdulillah, rupanya qari'nya. Silahkan Ustaz, minum. Enggak, saya apa aja, karena begitu tadi datang ke sana mata ibu ikut ke sana, saya lihat. Begitu mutar kemari mata ibu nengok lagi. Atau disediakan tolong ibu-ibu itu. Mana tahu juga menginginkan itu, atau ini nanti insya Allah. Ya, baik, kita lanjutin ini. Saya cuma mau bilang, kalau kita menyatakan diri budak Allah, apa buktinya? Saya minta izin Pak, tolong titipkan kotak rokoknya sama adik itu, biar diantarkannya ke saya. Saya mau ngasih contoh ini. Tapi bukan mau menyinggung, menghina orang yang merokok. Enggak, ini contoh aja nih. Ada yang punya kotak rokok, tolong antarkan ke saya. Kotak rokok. Nah, bawa sini. Ini contoh ini, bukan apa-apa. Jangan marah ya Pak, Bapak enggak saya larang, enggak apa enggak. Ini contoh aja ya. Betapa lemahnya kita sekarang. Ibu, kalau suaminya perokok, nanti tengok apa yang saya bilang pasti ada itu. Saya belum pernah lihat. Ini merek rokoknya belum saya tengok ini. Nggak tahu saya ini rokoknya karena saya tidak perokok. Ya, tapi sekarang saya akan lihat merek rokoknya dan rokoknya langsung. Oke. Baik. Di kotak rokok ini ada gambar. Dan biasanya rokok-rokok itu akan berbeda gambarnya. Ada gambar bibir hancur. Ada gambar ini tengkorak. Ada gambar apalagi satu paru yang menghitam. Kan begitu kan? Baik. Di bawah gambar ini, di pintu masuk untuk ngambil rokok ini, di atas itu ada kalimat peringatan. Di bawahnya ada tulisan, merokok membunuhmu. Di rokok yang lain ada tulisan, merokok menyebabkan kanker mulut. Di tempat yang lain ada tulisan, merokok menyebabkan kanker bla bla bla. Ya kan Pak ya? Baik. Saya mau tanya, itu perokok membaca nggak itu waktu ngambil rokok? Ketika, ini mohon maaf Pak, pinjam sebentar, saya taruh sini. Ketika kita menyatakan kita adalah budaknya Allah, dan saat menjadi budak tidak kita gunakan mata kita untuk melihat, maka nanti di yaumil akhir ada orang yang dibangkitkan Allah buta dan dia bertanya, lima hasyartani a'ma, kenapa kau bangkitkan kami buta ya Allah? Untuk apa mata samamu? Kemarin ku kasih mata, tidak kau gunakan untuk melihat. Ku kasih telinga, tidak kau gunakan untuk mendengar. Ku kasih hati, tidak kau gunakan untuk memahamkan. Untuk apa kau bisa melihat sekarang? Di pintu masuk, bukan di bawah. Ini contoh ini. Ya. Artinya apa? Ketika kita menyatakan diri sebagai budaknya Allah, ada komitmen terus-menerus untuk berubah. Saya mendoakan semoga orang yang merokok dan hadir malam ini semua adalah orang yang sebenarnya tahu betul dia tidak sedang berada pada posisi yang benar dan ingin keluar dari sini. Kalau itu sudah ada dalam dirinya, insya Allah saya mengatakan dia tergolong orang yang dalam proses bertaubat, khususnya dalam urusan rokok. Karena kalau saya bilang merokok haram, dia belum tentu berhenti. Karena kemarin saya tanya sama seorang tentara, apa hukum rokok samamu? Makruh Pak. Oke, baik. Mana lebih parah hukum rokok atau hukum makruhnya rokok atau makruhnya jengkol? Mana lebih parah makruhnya bawang atau makruhnya rokok? Nabi pernah usir orang dari masjid karena mulutnya bau bawang. Karena Nabi tidak suka dengan bau bawang itu. Mana lebih parah? Bawang itu lebih dekat ke halal atau lebih dekat ke haram? Rokok itu lebih dekat ke haram apa lebih dekat ke halal? Karena makruh ini kan wilayah abu-abu ini, yang sehingga kita sulit untuk menjelaskan. Kalau orang tasawuf bilang apa? Makruh itu dibenci. Artinya kau kerjakan Allah tidak suka. Tapi persoalannya, kalau rokok cuma satu, mesti ada yang lain. Yang lain apa? Adanya orang menjadi pengedar sabu. Adanya orang yang perempuan, anak-anak gadis kita yang pakai celana pendek. Kerusakan ini masuk ke wilayah atau ke tubuh umat Islam, ke dalam rumah-rumah umat Islam, ke dalam kampung-kampung umat Islam. Apa yang hilang? Jawabannya sederhana.
Pertama, sepertinya kita menjadi muslim, kayaknya kita nggak penting-penting amat sih sama agama ini. Ini kan nggak sengaja, Ustaz. Karena bapak kami Islam, nah maka kami Islam. Kalau sempat mak bapak kami dulu kafir, belum tentunya kami Islam ini. Ini bukan nggak sengaja, ini sudah isyarat dari Allah bahwa setelah menjadi muslim, peluang kita hampir pasti masuk surga, kecuali kita murtad. Hampir pasti. Kenapa saya bilang hampir pasti? Karena belum tentu seorang sampai matinya Islam. Itu yang diingatkan para nabi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu diingatkan terus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Itu pertanyaan para nabi. Maksudnya apa? Bahaya sekali kalau kita keluar dari sini. Dan ini harga kita yang dihancurkan. Hari ini banyak orang Islam kalau nyembah patung sih enggak. Tapi kalau urusan ngatur rezeki, sepertinya dia enggak percaya penuh sama Allah. Yuk kita ambil sampel ini. Ini pelan-pelan nih saya ceramahnya ini. Anak ibu tamat sekolah, SD kelas juara, SMP juara, SMA juara, kuliah the best, wisuda dia wisudawan terbaik, kemudian mau masuk PNS. Di kantor itu diterima 3 orang, tapi yang daftar ribuan orang. Yang diterima 3, yang daftar 9.000. Ada 3 cara untuk bisa masuk anak kita. Cara pertama, memang udah ada calonnya. Amannya itu Pak, nggak ada masalah. Tapi satu anak, bagi yang bisa bayar 100 juta, insya Allah bisa duduk di situ. Terus terang Pak, kami nggak. Oke, kalau nggak punya duit nggak apa-apa, telepon aja kepala kantor. Atau cari pejabat yang bisa kira-kira cocok sama Bapak, nanti Bapak telepon, mungkin dia bisa bantu itu. Atau ada cara ketiga, suruh aja anak ikut tes, tertulis, wawancara, psikotes. Kemudian ibu dekat sama Allah saja, minta sama Allah supaya dikabulkan, dia bisa jadi PNS. Kira-kira cara mana yang akan kita pilih di luar? Saya khawatir cara ketiga memang urutan ketiga itu. Saya khawatir. Kenapa? Karena kita tak begitu yakin Allah mau kabulkan doa kita. Kita tahu betul Allah tidak bisa kita ajak kompromi untuk urusan yang satu ini. Kenapa kita tidak berani mendahulukan cara ketiga? Karena kita mengkhawatirkan 3 saja dari 9.000 itu yang akan dipilih. Bagaimana mungkin anak saya? Sehingga kebetulan ada orang yang meminta suap, padahal Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan menerima suap, apapun alasannya, finnar. Kadang jangan bilang, tapi Pak, kalau nggak kita suap Pak, nggak bisa masuk, memang udah zamannya. Finnar. Tidak ada la khilaf, tidak ada khilaf di situ. Tidak ada exception. Kalau bahasa apa? Tidak ada istisna, kekecualian, tidak ada. Tidak ada pakai dalil. Kalau nggak kita yang ngambil, nanti diambil orang yang lebih buruk. Nah, apa kau kira bahwa caramu itu bukan cara yang sangat buruk? Sementara Nabi sudah mengatakan finnar. Hukum siapa yang kita anut? Hukum yang muncul dari nafsu kita, atau hukum Allah yang tahu betul seperti apa kita sebenarnya? Maka pertama sekali yang dibangunkan Nabi adalah masyarakat tauhid yang harga dirinya adalah surga. Kalau ditanya, hargamu berapa? Surga. Seorang ustadz pernah itu, dia menjadi anggota legislatif di satu masa pemerintahan. Seorang pejabat pingin mau jadi kepala daerah. Datang ke ustadz ini karena ustadz ini punya pengaruh besar. Dia minta tolong. Saya dengar ustadz pingin bangun pesantren ya. Iya Pak. Saya siap bantu ustadz. Berapapun biaya yang ustadz butuhkan untuk membangun pesantren itu menjadi besar, saya akan tanggung. Tapi saya minta satu saja. Apa itu Pak? Dukung saya. Lantas kemudian Pak Ustadz ini bilang, Bapak canda itu. Canda gimana? Saya serius Pak Ustadz. Enggak lah Bapak canda. Bapak tahu berapa harga pesantren satu? Yang bonafit itu?
Berapapun biayanya, hitam di atas putih kita buat Ustaz. Asal Ustaz dukung saya tanggung biayanya. Allah, canda Bapak. Loh, kok gitu Ustaz bilang? Iya, terus terang saya nggak yakin Bapak bantu saya. Gini aja lah Pak, kita barter aja. Bapak Ustaz, Bapak nggak usah kasih saya pesantren. Jadi saya minta tolong satu saja sama Bapak. Apa? Bilang, mana tahu saya bisa bantu, saya lakukan. Asal Ustaz dukung saya. Gini, enggak luar biasa amat sih. Saya cuma minta tolong jaminkan saya masuk surga sama Allah. Apa kata Bapak itu? Allah, Ustaz canda. Enggak, saya serius. Kalau Bapak bisa jaminkan saya masuk surga, saya dukung Bapak. Artinya apa? Harga diriku ini, aku sudah dibeli Allah. Karena aku sudah dibeli Allah, jangan takut-takuti aku dengan kemiskinan. Jangan takut-takuti aku dengan hilangnya jabatan. Jangan takut-takuti aku dengan kesusahan hidup. Itu yang terjadi pada generasi pertama Islam. Yang ketika mereka memilih Islam, emaknya yang masih kafir bilang, tidak akan kuberikan warisan kepadamu wahai anak selama kau mengikut agama Muhammad. La ba'sa, tidak ada masalah mak. Mak yang satu bilang apa? Oke lah, keluar kau dari rumah ini ya Mus'ab, ya Abu Ubaidah. Kalau kau keluar dari rumah ini, maka kau tidak akan menerima warisanku dan aku mogok makan. Akhirnya maknya tidak pernah mau makan, tidak pernah mau minum sampai sakarat. Orang datangin Abu Ubaidah, itu makmu sudah aduh payah kali makan. Tolonglah, dia udah sakaratul maut. Dia datang, dia ambilkan minum, dia bawakan, dia kasihkan ke maknya. Maknya begitu datang sendok, balik muka. Minumlah mak. Nanti mak sakit. Aku memang sudah sakit. Jadi bagaimana caranya mak minum? Kau keluar dari agama Muhammad baru aku mau minum dan makan. Mak punya 12 nyawa. Dan satu demi satu nyawa mak keluar. Dan aku melihat langsung betapa menyakitkannya sakaratul maut mak itu. Sampai tinggal sisa satu nyawa. Dan itu pun keluar dari tubuh mak. Kalau taruhannya adalah aku harus keluar dari agama Islam. Mak, aku lebih rela melihat mak wafat ketimbang melepas agama ini. Kenapa? Harga diriku adalah surga. Atau seperti seorang sahabat Habab bin Arad. Disuruh berbaring di atas bara api. Kau pilih boleh mana? Kata majikannya. Ini tempat buat parang, tempat buat pedang, dan semua perangkat ini untukmu. Kau kumerdekakan, tapi kau keluar dari agama Muhammad. Atau silahkan pilih agama Muhammad, tapi baring kau di atas bara api ini. Habab memilih berbaring. Sampai-sampai diceritakan dalam sirah bagaimana bara itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Dan mengeluarkan lemak tubuhnya, mencairkan lemak tubuhnya, dan dia terus menahan dan tidak menjerit, hanya mengucapkan kalimat tauhid. Kenapa? Harga diriku surga. Atau seperti Bilal bin Rabah yang ditelanjangi ke tengah padang pasir. Sekarang agak repot kalau yang belum pernah ke Mekah nggak ngerti itu. Tapi kalau kita pernah ke Mekah, kita tahu betapa panasnya tengah hari Mekah itu. Dahsyat panasnya. Madinah itu kalau sudah tengah hari, Bapak pasti merasakan itu. Apalagi kalau kita datang di musim panas, ya Allah, betapa menyiksanya. Kalau saya tidak bisa saya jalan begini itu. Saya harus pakai tutup kepala, muka saya. Kenapa? Mata saya tidak bisa dengan cahaya yang sangat tinggi. Bilal itu ditaruh ke padang pasir, dibiarkan kena terik bentari, dan kemudian dicambuki dan diminta untuk pindah agama. Dia tidak mau. Kenapa? Harga dirinya surga. Ini harusnya menjadi muslim. Dan ini kenapa Muhammad dibenci banyak orang. Tapi uniknya, kebencian kepada Nabi Muhammad itu berlanjut sampai sekarang. Dan kalau saya mengatakan, lebih banyak dilakukan oleh orang-orang tolol yang tidak pernah membaca sirah Muhammad dengan benar. Dan malangnya, yang kehilangan kemampuan belajar sirah itu kita. Kita kalau ngaji di masjid, Pak, pelajaran kita paling akidah. Terus apa Ibu? Fikih. Terus apa? Akhlak.
Kita nggak pernah belajar sirah nabawiyah. Kenapa Nabi perang? Bagaimana pembelaan Allah dalam perang Badar? Bagaimana pembelaan Allah dalam perang Hunain? Bagaimana pembelaan Allah dalam perang Uhud? Walaupun semula kemudian terjadi masalah yang membuat hampir Nabi terbunuh, tapi apakah Allah membiarkan agamanya hancur? Tidak. Itu garansi dalam situasi seperti apapun, dibinasakan sekalipun, genosida sekalipun, Islam tidak akan hilang dari muka bumi. Coba, Bapak yang tinggal di sini sudah puluhan tahun, pasti Bapak tahu betul betapa parahnya perkembangan pertumbuhan moral di lingkungan kita. Saya ulang sekali lagi, betapa parahnya perkembangan moral di lingkungan kita. Tapi coba, apakah ada masjid yang tutup di lingkungan kita? Ya kan? Ada yang masjid tutup, Pak? Ganti berubah jadi bar gitu, atau jadi kedai kopi? Tidak. Walaupun cuma muazzin yang azan, walaupun orang-orang yang bertetangga dengan masjid tidak ke masjid, tapi jangan lupa, Allah tidak pernah membenarkan negeri yang sudah dihuni oleh muslim itu kehilangan nuansa atau suasana Islam itu. Tidak pernah. Ada sebuah cerita menarik bagaimana azan itu terus bergema. Ternyata 24 jam waktu kita ini itu dibarengi dengan azan. Mungkin anak-anak muda pernah lihat di YouTube itu. Selesai azan di Medan, maka akan azan di Berandan. Selesai azan di Berandan, maka akan azan di, kita bilang di Aceh. Selesai azan di Aceh, maka akan azan di Kolombo. Selesai azan di Kolombo, maka akan azan di Kalkutta. Selesai azan di Kalkutta, maka akan azan di Pakistan. Artinya azan apa? Azan Isya. Jadi setiap satu imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Maka di negeri yang lain imam mulai Allahu Akbar. Nanti baca itu. Waktu-waktu itu sudah dibagi Allah untuk tidak pernah sepi dari orang salat. Dan kalaupun bumi ini sudah tidak ada lagi orang salat, maka malaikat tidak pernah menghentikan tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu pertama. Agama ini unik, dia tidak seperti Kristen. Kristen itu beda suku, beda Alkitab. Beda suku, beda gereja. Agama ini mau suku apapun, mau negara manapun, Qur'annya adalah itu. Tapi Pak Ustadz, ini ada terjemah. Itu terjemahan Qur'an, bukan Qur'an. Yang namanya Quran yang berbahasa Arab yang disusun dalam mushaf itu, itulah Quran dan tidak boleh dirubah. Dan Quran itulah yang menjadi pedoman seharusnya. Dan titik kuat dan lemahnya kita dari Islam, jaya atau mundurnya kita, itu tergantung seberapa paham kita dengan Quran. Saya mohon maaf, mungkin saya cuma bawa buku yang tidak mahal harganya. Tapi saya mau tanya, siapa yang dalam 1 minggu terakhir tidak putus membaca Quran tiap hari? Minimal 1 juz per hari. Ada? 1 juz per hari. Oke, baik. Yang dalam 3 hari terakhir menyelesaikan 1 juz, tidak ada. Nabi bilang, orang kalau tidak membaca Quran dan tidak mengkhatam dalam 1 bulan sekali, itu sudah musibah itu sama dia. Bagaimana kita bisa menyebut diri sebagai muslim sementara kita bawa GPS kemana-mana, kita bawa mobil, kita tidak tahu jalan di Medan, kita dikasih peta tapi tidak pakai peta, peluang nyampe atau tersesatnya mana yang lebih tinggi? Ada peta tidak dipakai, ada kesempatan untuk diberikan pengarahan tidak dipakai. Maka wajar kenapa banyak umat Islam rusak dalam perjalanan hidupnya. Jawabannya hubungan kita lemah dari Quran. Kita baru teringat Quran kalau jumpa kuntilanak, padahal kuntilanak sekarang pun sudah hafal Quran mungkin. Itu persoalan kita. Generasi pertama, mereka bukan cuma membaca, di mana membaca saja pun kita sudah sulit. Generasi pertama Islam, mereka baca, mereka terapkan Al-Quran, mereka rasakan nikmatnya hidup bersama Quran. Oh iya, saya lupa. Ibu tahu berapa jumlah anak saya? Alhamdulillah Allah kasih karunia sama ayah 9 orang anak. Dari 1 istri. 2 perempuan, 7 orang laki-laki.
Jumlah anak yang menurut orang sekarang itu, wow, kayaknya bohong itu Ustaz. Kapan Ustaz? Usia berapa Ustaz? Alhamdulillah 1 Januari 2015 kemarin usia saya 42 tahun. Ya masih muda Ustaz. Jadi kapan nikahnya? Itu anaknya pasti rapat seperti susun paku. Saya nggak pernah nyusun paku, Ibu. Anak itu alhamdulillah lahir sehat semua. Tidak ada proses operasi dalam melahirkan. Dan saya tidak pernah melihat istri saya meraung atau mengerang atau... Makanya saya sampai mengatakan kepada bidan kalau sudah jagaan istri saya mau melahirkan, kau duduk aja sini. Kenapa? Istri saya ini nggak bisa kau tunggu dengan tunggu mukanya meringis atau dia menjerit dulu, enggak. Itu dia nanti bisa tiba-tiba lahir itu. Kenapa? Mukanya senyum saja itu. Kenapa saya harus bilang anak saya 9? Karena tingkat tawakal kita kepada Allah sekarang juga lemah. Ini mohon maaf, ya. Kenapa saya bilang tingkat tawakal kita kepada Allah lemah? Kenapa orang sekarang tidak berani punya anak? Karena dia mengukur dengan penghasilannya. Awak dua-dua kerja aja Pak Ustadz, gaji kami cuma 2,5. Kalau 9 anak, mau dikasih makan apa? Itu dia. Kenapa kau curiga kepada Allah? Apa kau pikir kau yang ngurusin makan anakmu, hidup anakmu? Tidak. Orang-orang tua kita dulu membesarkan anak mereka, mereka tidak pernah, mereka punya prinsip bahwa rezeki itu Allah yang atur, bukan kita. Ini air minum untuk saya. Bisa dibilang ini rezeki saya? Sepakat? Aku yakin rezeki saya. Ini siapa namanya? Kok wajahnya macam family saya ini? Ini anak muda ini. Ya, sini dulu. Iya, memang family saya. Kan katanya ada family saya dekat sini. Nah, ini orangnya bukan? Tak kenal saya pula sama beliau. Nah, coba dulu biar saya kenalan dulu di depan ibu-ibu itu. Tapi sebelum saya jumpa kemari, ibu sepakat ya ini rezeki saya kan? Nggak ada lagi perbedaan pendapat kan? Naik ke atas, naik sini. Nah, siapa namanya? Umar. Kelas berapa sekarang sekolah? 10. Apalah cita-cita? Ahli geografi. Oh, disuruh salam dulu tadi. Salam lah. Duduk di sini. Duduk. Saya mendoakan Umar insya Allah dengan izin Allah menjadi ahli geografi ya. Terus kerjanya apalah kira-kira itu? Di BMKG. Insya Allah beliau akan menjadi ahli untuk ngitung cuaca ini, hujan ini berakibat apa ini dan sebagainya. Dan saya berharap jika beliau meminum air ini dengan izin Allah, mudah-mudahan keberkahan dari cita-citanya itu akan tercapai. Tapi saya mau melihat beliau minum di depan ibu-ibu. Begitu selesai nanti semua ibu bilang amin. Oke? Sepakat? Oke, silakan Umar minum. Di depan ibu-ibu ini minum supaya diaminkan doa apa tadi, cita-cita tadi. Dengan bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, aminkan Ibu. Amin, alhamdulillah. Udah lebih 40 orang mengaminkan. Ini bawa ke sana, udah diminum kok, masa diisi taruh sini. Pertanyaannya sekarang sama ibu-ibu. Mana rezeki saya? Aku yakin ibu ini rezeki saya? Ibu yakin ini rezeki saya? Yakin ini rezeki saya? Teh manis tadi belum rezeki saya, karena beliau yang minum. Aku yakin? Tidak yakin lagi. Tadi yakin kali ibu itu punya saya. Tapi begitu diminum oleh si Umar, maka ibu sudah kayaknya belum tentu juga. Maka jangan pernah merasa sombong dengan simpanan banyak di dalam tabungan kita, karena belum tentu itu rezeki kita. Jangan merasa hebat dengan rumah besar, karena tidak pasti itu bukan rezeki kita. Kenapa? Saat kematian datang, ternyata kita cuma minjam pakai dari Allah. Oh, saya punya mobil, bukan rezekimu, itu titipan, itu pinjaman seumur hidupmu yang kalau nanti pulang Allah akan tanya, loh ini ban depannya kenapa kempes? Ini kenapa bodinya penyok? Ini kau apain? Kan aku sudah bilang kemarin, makainya begini, kan ku bawakan buku tuntunannya. Iya, lantas kenapa? Enggak saya baca. Ibu punya baju berapa? Saya mau tanya sama ibu, kalau ibu beli telekung harga 5 juta sama telekung harga 50.000, mana yang lebih sering ibu pakai untuk sholat? 50.000. Telekung yang 5 juta itu rezeki atau racun itu? Racun.
Kenapa racun? Karena nanti di akhirat Allah tanya, kemarin telekongmu berapa ya? 2 ya Allah. Satu harga berapa? 5 juta. Terus yang satu 50. Yang rajin salat 50. Yang 5 juta sering cuma ngisi lemari ya Allah. Kenapa kau beli? Kenapa kau beli sesuatu yang tidak bermanfaat untuk harimu sekarang? Kenapa kau kerjakan satu amal yang tidak berguna untuk harimu sekarang? Kelemahan umat Islam, kita digiring untuk mengerjakan yang tidak perlu. Bukan? Habis waktu ibu tiap apa? Gara-gara sekarang karena sering kali cuma di depan TV, maka tontonan itu berubah jadi tuntunan bagi ibu. Kalau dengar Haji pulang, alah sama aja sama Jaidan itu nanti. Kenapa yang ditonton Haji Jaidan? Pak Haji pulang, alah kayak Haji Muhyiddin, itu modelnya. Terus ada haji lagi pulang, alah kayak Haji Jamal, 3 kali berangkat haji pun nggak jelas juga statusnya. Kenapa? Belajarnya dari tontonan. Malangnya tontonan ini yang kita klaim sebagai kebenaran. Kalau ada orang melakukan kebaikan, ini contoh. Densus 88 dibentuk untuk nembak mati semua orang yang diduga, minimal diduga teroris saja sudah berhak ditembak mati. Dahsyat itu kerjanya. Jadi kalau saya menduga Bapak teroris, sementara saya adalah Densus, saya tidak akan dijerat hukum menembak mati Bapak. Dari sejak ada Densus sampai sekarang sudah lebih 150 orang Islam yang terbunuh. Dan rata-rata tetangganya waktu dibunuh bilang apa? Nggak nyangka kami loh Pak. Diwawancarain di TV. Padahal selama ini baik Pak. Kalau keluar senyum, minimal ngucap assalamualaikum, rajin ke masjid. Rupanya teroris ya Pak. Ya Allah, syukurlah terbunuh. Baik, oke, sepakat kita. Tapi ada teroris yang lebih kurang ajar dari yang udah dibunuh atau yang diduga itu. Orang-orang yang ngedari narkoba itu jauh lebih jahat dari teroris itu, saya bilang. Kenapa? Mereka tidak ngebom, mereka tidak menghancurkan dan membunuh orang, tapi mereka merusak pikiran orang, mereka menghancurkan kepribadian orang, dan mereka tidak hanya pilih orang dewasa, anak kecil saja sudah mereka rusak. Dengan menjual sabu, ganja, dengan menjual pil ekstasi, dengan menjual heroin, dengan menjual semua minuman keras yang kita kenal sebagai narkotika itu. Dan saya yakin kalau ditanya di mana rumah pengedar ganja, pengedar narkotika di lingkungan ini, tidak satu orang sepakat untuk menunjuk sianu orangnya. Itulah orangnya, tahu betul kami siap jadi saksi. Tapi aparat tidak pernah mampu menindak dengan alasan belum cukup bukti. Kenapa nggak dibuat Densus 89 untuk nembak mati itu semua? Padahal jelas tinggal cari, ibu di sini kira-kira ada nggak? Ada. Nampak orangnya? Iya itu. Tak, langsung selesai. Nggak banyak narkotika. Cuma kenapa orang yang dikhawatirin dan punya atribut Islam ditembak mati dengan tegas oleh negara, didukung oleh hukum internasional, sementara narkotika yang jelas-jelas menghancurkan kepribadian? Kemarin saya ceramah di satu tempat, ketemu dengan seorang yang baru keluar dari pesantren Tanjung Gusta. Begitu saya masuk masjid itu, dia salam saya, dia peluk saya, Ustaz ingat saya yang kemarin di Tanjung Gusta Ustaz, alhamdulillah saya sudah keluar. Oh iya, nggak ada niat masuk lagi? Enggak lah Ustaz, mudah-mudahan oke. Kalau gitu dia orang benar. Karena ternyata di pesantren itu banyak orang yang nggak betah di luar, lebih betah di dalam sana. Jadi kalau keluar seminggu balik lagi, karena habitatnya di sana. Tahu rahasia umum di antara mereka kabarnya. Dan saya ketemu teman saya yang baru keluar juga cerita itu. Di sini Ustaz, peredaran juga terjadi. Dan itu diketahui, bukan tidak, rahasia umum saja. Cuma susah membuktikan. Kalau nanti ada sidak bisa bocor. Jadi kalau orang yang harusnya menjaga keamanan kita lah yang memunculkan rasa takut, bagaimana kita bisa mendapatkan rasa aman? Kalau orang yang menegakkan kebenaran lah yang sebenarnya meruntuhkannya, kapan kebenaran bisa tegak? Jadi yang kita butuhkan hari ini sebenarnya adalah keberanian membangun kesolehan itu secara berjamaah. Ibu, bapak, selalu saya bilang, sholat berjamaah itu tidak harus ada ustadz di dalamnya. Tidak harus ada orang yang jadi profesor di bidang agama, jadi imam dulu. Tidak harus. Sholat berjamaah itu yang penting ada orang yang kita cintai, dia kita jadikan imam. Dan walaupun satu orang di belakangnya jadi makmum,
pahalanya insya Allah 27. Allah tidak bilang syarat minimal pahala 27 adalah 40 dulu jamaahnya. Enggak itu. Artinya Pak, yang dibutuhkan cuma kebersamaan. Bagaimana untuk bisa bersama? Nah ini, jangan pernah caci maki orang salah. Itu enggak kerjaan kita. Kalau kita sudah rajin ke masjid, jangan merasa kita saja yang paling layak masuk surga. Ajak orang yang di luar masjid untuk bisa masuk surga. Ini mohon maaf ini terakhir dari saya. Mak saya punya adik laki-laki yang sudah punya anak sekian. Pernah sakau 2 kali. Karena dia pecandu keras dari sabu. Mak saya sampai bilang begini sama dia. Mati aku nanti. Ini hari raya ya. Mati aku. Jangan kau datang. Aku tidak ikhlas jika kau datang menjenguk jenazahku nanti. Lihatlah betapa remuknya hatinya. Karena anak ini bukan cuma sekedar pemakai, tapi juga mau mengambil. Memang tidak di luar. Apa aja yang di rumah itu rasanya bisa jadi duit, dia duitkan itu. Saya bilang sama dia, mak nggak boleh gitu mak. Kenapa? Kita tengok dia buruk kali hari ini, tapi Allah mungkin punya rencana lain sama dia. Sama seperti waktu tadi gelas itu ada 2. Ibu kira bahwa itu milik saya, tapi Allah sudah punya rencana lain di sana. Saya juga nggak punya rencana dari awal mau ngasih sama si Umar tadi. Tapi begitu saja tergerak dalam diri saya memanggil beliau dan memberikan minuman itu. Dan itu rencana siapa sebelumnya? Allah sudah tetapkan dalam ketetapannya. Kita tidak bisa vonis orang, mak. Jadi apa yang harus dibuat? Sementara dia kurang ajar. Sudah bertahun-tahun dia seperti itu. Mesti ada kemungkinan hembusan dan tarikan napas yang dititipkan Allah untuk dia kerjakan. Dan mungkin ditarikan napas yang kesekian kali nantinya, dia akan berubah jadi orang baik. Jadi apa yang harus aku buat? Jangan pernah marah sama dia. Selalu sikapi dia baik. Sampai nanti saatnya insya Allah, ya Allah, rupanya kalimat saya ini Allah dengar. Atau memang sudah jadi ketetapan Allah. Sehingga sekarang kalau saya bilang di rumah, sudah ada 2 ustadz di rumah itu. Karena dia sudah dipanggil Pak Ustadz di kampung. Orang selalu panggil dia Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia sudah berubah 180 derajat. Ketika saya tanya bagaimana menurut emak dia sekarang, apa? Wah, aku senang kali lihat dia hari ini. Padahal itulah orang tua yang kemarin mengatakan, jangan kau datangi jenazahku jika aku mati. Artinya apa? Jangan pernah putus asa. Ketika kita melihat orang jahat, mungkin satu hari kelak Allah telah menetapkan ketetapannya bahwa dia adalah orang paling baik di antara kita. Oke? Bapak, Ibu, bagaimana caranya? Nanti kalau ada kede-kede anak-anak muda sering nyabu di situ di tempat itu, enggak usah dimarahi kali. Biarin aja. Cuma nanti habis dari masjid, kita sama-sama datang ke tempat orang itu bawa Yasin. Begitu nyampe baca Yasin sama-sama di situ. Saya yakin mereka nggak tenang itu. Sama seperti kalau ada anak muda duduk berdua, pacar-pacaran di tempat gelap, ibu nggak usah stres kali. Benci kali aku sering kali di depan rumah ini. Udah nggak usah, datang aja ke sampingnya. Jauh-jauh lah, sekitar dia di sana, ibu di sini. Kemudian berdendang ibu lagu Bila Israel datang memanggil. Nggak tenang itu duduk nanti. Jadi masih ada cara yang nggak perlu keras-keras. Hei, kurang ajar kalian. Kalau orang jahat kita maki, dia akan balas dengan makian. Tapi kalau kita membuat kebaikan terus-menerus, maka yang pertama akan runtuh adalah kekerasan hatinya. Mungkin sikapnya masih kasar seperti Umar. Dia pernah menendang seorang nenek habis-habisan, babub. Sampai tangannya menampar, karena nenek ini masuk orang yang dia paling senang, tapi belakangan ketahuan masuk Islam. Lewat Abu Bakar, hei Abu Bakar, kau urus saja lah nenek, udah capek aku, tanganku udah sakit kali mukul dia. Diam saja dia. Nenek ini langsung bangkit bilang apa? Tuhan pun udah capek nengok mukamu itu Umar. Bangkit semangat. Umar keras. Ketika adiknya masuk Islam, dia datangi, apa betul kau sudah Islam? Dia dengar bacaan apa itu, dia tampar, terjerembab adiknya, suaminya dia pukul jatuh. Tapi dia lihat ketenangan mereka. Jangan lupa, kasarnya seseorang itu fisik. Tapi begitu dia lihat ketenangan, dia tanya, apa yang kau pegang itu? Tidak.
Aku tahu kau megang sesuatu tadi. Coba kau tunjukkan sama abang. Enggak. Kau bunuh pun aku tidak akan kukasih. Aku mau baca. Percayalah, aku tidak akan buat kerusuhan lagi. Baik, kau boleh baca tapi kau harus mandi dulu. Maka Umar pergi ke belakang mandi, balik lagi. Mana yang kau? Itulah awal runtuhnya hati Umar untuk menerima Islam. Jangan pernah putus asa. Karena para sahabat sempat putus asa dalam tanda kutip. Pernah mereka duduk-duduk cerita apa kata mereka. Kayak mana menurut kalian? Umar masuk Islam enggak? Ada yang satu bilang apa? Kau tengok unta itu. Iya. Kalau bisa unta itu balik lagi ke perut emaknya, baru aku percaya Umar masuk Islam. Saking tak yakinnya, tak mustahil. Kalau bahasa kita, potong kupingku kalau Umar mau masuk Islam. Saat para sahabat begitu cara berpikirnya, Rasulullah malah doanya apa? Ya Tuhan, kasihlah karunia besarnya Islam dengan masuk Islamnya satu dari dua Umar. Akhirnya Allah memilih Umar bin Khattab. Begitu juga di kampung kita ini. Kalau ada orang jahat-jahat kali, tapi dia muslim, ingat ya Tuhan, ketuklah hatinya. Kalau ada orang baik kali, bilang sama Allah, ya Tuhan tolong jaga dia. Kenapa? Lebih repot ngadapin mantan orang baik ketimbang mantan orang jahat. Belum tentu orang-orang yang rajin ke masjid itu orang baik. Karena banyak sekarang kebaikan-kebaikan motifnya politik. Ini mau pilkada ini, bentar lagi banyak orang baik muncul. Datangin masjid, datangin musola, datangin kita ngaji apa semua. Rajin sholat subuh, datang ke masjid-masjid tiba-tiba, loh Pak kenapa di sini? Enggak ada, saya mau membiasakan keliling sholat subuh saja. Kebiasaan itu biasanya berhenti setelah selesai, terpilih atau tidak terpilih. Maka motivasi seperti ini kita juga tidak bisa marah dari dia. Kenapa? Itu orang yang tadi belum bisa menjadi budaknya Allah. Dan inilah sikap-sikap yang sebenarnya kenapa Islam dan Nabi Muhammad dibenci sangat oleh orang-orang di luar sana. Semoga Allah jaga kita dan menjadikan kita orang yang dekat dan kuat kepada Islam. Saya pikir ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung doa atau bagaimana? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, cucuran air hujan yang turun sejak sore tadi kepada kami berharap ini isyarat bahwa Kau masih sayang kepada kami ya Allah. Kau masih mencintai kami sebagaimana seharusnya kami menerima cinta itu darimu. Ya Tuhan, janganlah Kau biarkan atau Kau benarkan kami larut dalam kebatilan yang kami lakukan tanpa teguran, tanpa tazkirah, tanpa peringatan. Tapi bantulah kami untuk tidak Kau berikan peringatan yang bisa membuat malu kami di hadapan makhluk-Mu, atau terbongkarnya aib keburukan kami di makhluk-Mu dunia dan akhirat. Ya Rabbul Alamin. Karena banyak sekali sebenarnya perilaku-perilaku batil yang kami simpan dan kami bersembunyi dari makhluk karena kami takut malu kepada mereka. Sementara Kau tidak pernah menutup matamu untuk melihat semua apa yang kami lakukan. Ya Allah, kami tahu Kau telah menutupi semua aib itu. Dan bantulah kami untuk mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan di mana kami menikmati dosa itu, atau dosa yang kami lakukan di mana kami tidak menyukai kami berdosa. Ya Allah, Kaulah pemilik langit dan bumi. Kaulah yang sanggup membenarkan gunung-gunung itu meletus, lautan itu menghantam daratan, atau bumi ini berguncang, atau benda-benda langit itu menghantam bumi ini. Kaulah penguasanya dan tidak ada satupun penguasa di muka bumi ini yang sanggup melakukannya. Tidak ada satupun penguasa di muka bumi ini yang sanggup mempercepat datangnya siang di saat sedang malam, atau datangnya malam di saat sedang siang. Ya Tuhan, kami juga tahu betapa sebenarnya kelemahan begitu luar biasa dalam diri kami, di mana kami tidak mengatur jantung kami sendiri berdetak, di mana kami tidak sanggup mengatur kedipan mata kami, di mana kami tidak sanggup mengatur penarikan dan hembusan nafas kami. Ya Tuhan, janganlah Kau benarkan kebodohan mengantarkan kami untuk menjauhi ridha-Mu, di mana akhirnya kami Kau murkai. Ya Allah, bantulah kami untuk menjadi suami yang baik bagi istri kami, menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kami, menjadi tetangga yang baik bagi saudara-saudara kami, menjadi guru yang baik bagi murid kami, menjadi pemimpin yang baik bagi orang-orang yang Kau serahi kepemimpinannya kepada kami. Wahai Tuhan, izinkanlah selembar jiwa ini satu hari kelak menjadi penghuni surga-Mu
bukan penghuni neraka-Mu ya Allah. Izinkanlah ya Allah, jika kematian datang, maka hanya husnul khotimah yang terjadi pada kami. Izinkanlah kubur kami bercahaya, dan ampuni kami ya Allah. Jadikanlah sebab-sebab kematian kami adalah kebaikan, dan kematian kami dalam kebaikan. Ya Tuhan, pastilah Kau tidak merencanakan keburukan untuk kami, dan kami berharap kebaikan sepenuhnya terjadi pada kami. Bantulah kami untuk bisa mensyukuri semua karunia-Mu. Bantulah kami untuk berani menegur kebatilan. Bantulah kami untuk meneguhkan kebenaran. Bantulah kami untuk menjadi orang-orang soleh, jamaah orang-orang soleh, masyarakat orang-orang soleh, negeri orang-orang soleh, di mana kami dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang soleh. Ya Tuhan, munculkanlah pemimpin-pemimpin itu, ulama-ulama yang benar, orang-orang kaya yang sakha dari generasi kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.